Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua di video pembelajaran mata pelajaran ekonomi semester ganjil. Masih pada materi tentang ketenagakerjaan. Kali ini kita menyambung tentang konsep ketenagakerjaan dan jenis tenaga kerja. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan mengulas mengenai materi sistem pengupahan dan pengangguran. Baiklah, kita langsung saja ke slide yang kedua, yaitu mengenai kompetensi dasar yang harus dicapai pada materi ini, yaitu kompetensi pengetahuannya adalah menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Adapun kompetensi keterampilan adalah menyajikan hasil analisis masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Kemudian kita lanjutkan ke materi ya. Nah, di dalam materi ini kita membahas mengenai sistem upah, kemudian jenis-jenis upah, kemudian pengangguran dan macam-macam pengangguran serta cara mengatasinya. Yang pertama kita akan mengulas mengenai pengertian atau definisi dari upah. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah atau wage adalah baik pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang. Jadi hak yang diterima oleh pekerja atau buruh yang wujudnya adalah uang sebagai imbalan dari pengusaha terhadap pemberi kerja. Kemudian di sini ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan dari pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Nah, itu adalah definisi upah menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sedangkan definisi upah yang lain disebutkan bahwa upah adalah hak yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan terhadap jasa pekerjaan yang telah dilakukan. Sedangkan pengertian upah menurut Islam yaitu pemberian atas sesuatu jasa atau manfaat yang diduga akan terwujud, seperti pemberian upah kepada karyawan yang telah bekerja untuk memajukan perusahaannya. Jadi, upah atau disebut ju'alah adalah suatu bentuk pemberian upah bagi suatu keberhasilan atau prestasi dari suatu pekerjaan. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan jenis-jenis upah yang diterapkan di Indonesia. Yang pertama kita kenal dengan upah waktu atau jangka. Artinya, upah dihitung berdasarkan lamanya bekerja. Bisa per jam, per hari, per minggu, per bulan, bahkan per tahun. Nah, yang paling sering kita temui di Indonesia ini, upah yang diberikan adalah berdasarkan waktu per bulan. Biasanya perusahaan akan memberikan upah ini di awal bulan atau di akhir bulan. Tapi ada juga loh upah yang diberikan dengan sistem per tahun. Apa contohnya? Kalau kalian lihat pemain sepak bola dunia, pemain bola basket dunia, ini mereka diupah atau digaji dengan jangka waktu per tahun. Kemudian upah gorongan, artinya upah dihitung berdasarkan kesepakatan bersama untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu. Jadi kalau kita melihat ada suatu proyek pengerjaan bangunan atau perumahan, di situ biasanya upah yang diberikan adalah mulai dari pengerjaan awal hingga finishing itu diupah hanya satu kali, yaitu di awal pengerjaan. Kemudian upah satuan. Nah, upah satuan ini artinya upah dihitung berdasarkan banyaknya barang yang dihasilkan. Jadi, suatu misal ada seorang penjahit, dia bisa menghasilkan satu potong jahitan
ini dihargai dengan 1 kali upah. Semakin banyak dia bisa menghasilkan jahitan pakaian, maka semakin banyak pula upah yang dia terima. Kemudian sistem upah premi. Sistem ini memungkinkan pekerja untuk mendapatkan upah khusus karena prestasi di luar kelaziman. Misalnya bekerja pada hari libur, melakukan pekerjaan yang sangat berbahaya, atau memiliki suatu keterampilan yang sangat khusus. Nah, suatu misal, kalau kita melihat ada orang yang bekerja di hari-hari libur, mereka pasti akan mengorbankan waktu libur dengan keluarga. Maka itu mendapatkan hadiah yang dikatakan sebagai upah premi. Jadi nama lain premi itu bisa dikatakan sebagai hadiah atau bonus. Kemudian yang kelima adalah upah indeks. Upah indeks artinya adalah upah ditentukan oleh indeks hidup buruh dan keluarganya. Indeks hidup maksudnya di sini adalah standar kebutuhan minimum pengeluaran yang dilakukan oleh sebuah keluarga. Di sini adalah kepala keluarganya buruh misalnya. Jadi misalnya dalam suatu daerah seperti Surabaya, harga sembako atau harga kebutuhan pokok ini lebih besar dibandingkan dengan harga kebutuhan pokok yang ada di daerah pinggiran. Maka upah yang diterima di kota Surabaya adalah lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pinggiran. Kemudian yang keenam adalah upah co-partnership. Artinya buruh mendapat upah tertentu dan bagian laba berupa saham. Suatu misal, saya di sini bekerja di sebuah perusahaan. Nah, di samping itu, saya juga membeli saham dari perusahaan tempat saya bekerja. Nah, setiap akhir tahun, saya mendapatkan bagian atas laba keuntungan berupa saham yang saya tanamkan tersebut di perusahaan tempat saya bekerja. Nah, pembagian saham itu dikatakan sebagai upah co-partnership. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan pengangguran. Nah, pengangguran ini siapa saja mereka yang dikategorikan sebagai orang pengangguran? Kategorinya di sini dikelompokkan menjadi 3 ya, yaitu yang pertama, penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru. Jadi, suatu misal ada orang yang hendak memulai sebuah usaha. Rentang waktu antara persiapan hingga pembukaan usaha baru itu masih membutuhkan waktu yang tidak lumayan sebentar. Maka bagi orang-orang yang menunggu pembukaan usaha baru itu dikatakan juga sebagai kategori pengangguran. Kemudian kategori yang kedua adalah penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Siapa saja mereka ini? Mohon maaf. Di sini adalah para kaum disabilitas. Karena merasa mempunyai keterbatasan fisik, maka mereka berpikir bahwa tidak mungkin untuk bisa mendapatkan pekerjaan karena adanya keterbatasan fisik yang mereka miliki. Kemudian kategori yang ketiga adalah penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Suatu contoh, saya melamar pekerjaan di sebuah perusahaan. Nah, di bulan Januari saya dinyatakan untuk diterima sebagai karyawan dari suatu perusahaan. Tetapi saya mulai bekerja nanti diharuskan menunggu hingga bulan Maret untuk mulai bekerja aktif. Maka waktu untuk menunggu saya mulai dari Januari hingga Maret tersebut untuk mulai bekerja, saya dikategorikan sebagai pengangguran. Oke, next yaitu mengenai macam-macam pengangguran. Nah, macam-macam pengangguran ini dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu berdasarkan faktor penyebab terjadinya dan berdasarkan lama waktu kerja.
Berdasarkan penyebab terjadinya, jenis pengangguran apa saja? Ternyata itu bisa dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Yang pertama, yaitu pengangguran siklis atau konjungtur, adalah pengangguran yang terjadi karena menurunnya kegiatan perekonomian suatu negara atau terjadi resesi atau kelesuan ekonomi. Resesi ekonomi terjadi karena permintaan akan barang atau jasa mengalami penurunan, sehingga terjadi penurunan produksi, penurunan investasi, dan berakibat terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK untuk mengurangi tenaga kerja. Nah, contoh dari pengangguran siklis atau konjungtural ini, kalau kita perhatikan sekarang kita sedang mengalami pandemi COVID-19, di mana akibat pandemi ini banyak masyarakat yang mengurangi konsumsinya atau mengalami penurunan daya beli masyarakat, sehingga hal ini mengakibatkan penurunan produksi oleh perusahaan. Nah, dengan adanya penurunan jumlah produksi itu, maka laba yang diterima oleh perusahaan pun juga sedikit. Untuk mengurangi jumlah pengeluaran dari seorang pengusaha akibat adanya penurunan jumlah produksi, maka jalan satu-satunya yang ditempuh adalah dengan melakukan pemutusan hubungan kerja. Sehingga kalau kita ketahui sekarang banyak sekali karyawan atau buruh yang mengalami PHK akibat adanya kondisi ekonomi yang menurun disebabkan oleh pandemi COVID-19. Kemudian pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur komposisi perekonomian. Perubahan struktur memerlukan keterampilan baru, contohnya peralihan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri. Tenaga kerja sektor pertanian harus dididik dahulu agar bisa menjadi tenaga kerja sektor industri. Jika tidak mampu melakukan penyesuaian ini dapat menimbulkan adanya pengangguran. Suatu misal, dulu Indonesia menggunakan struktur ekonomi adalah pertanian. Kemudian dengan adanya reformasi beralih pula struktur ekonomi menjadi industri. Nah, bagi para petani yang tidak mempunyai keterampilan untuk bekerja di sektor industri, maka mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dia terima atau yang dimiliki. Adapun jenis pengangguran yang ketiga berdasarkan faktor penyebabnya adalah pengangguran friksional atau peralihan. Adalah pengangguran yang terjadi karena penawaran tenaga kerja lebih banyak daripada permintaan tenaga kerja, atau tenaga kerja yang sudah bekerja tetapi menginginkan pindah pekerjaan lain sehingga belum mendapatkan tempat pekerjaan yang baru. Kelebihan tersebut menimbulkan adanya pengangguran. Nah, jadi suatu misal di sini, saya bekerja di sebuah perusahaan, tetapi gaji yang diterima tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, sehingga saya beralih ke perusahaan lain dengan gaji yang lebih tinggi. Nah, waktu menunggu untuk dipanggil atau mendapatkan pekerjaan yang baru itu, maka saya disebut sebagai pengangguran. Kemudian pengangguran musiman adalah pengangguran yang biasa terjadi pada sektor pertanian, misalnya pada musim paceklik. Jadi pengangguran terjadi akibat adanya pergantian musim. Contoh, seorang petani yang menganggur karena adanya musim kemarau. Di sini kalau dia mau bertanam kembali atau bercocok tanam menanam padinya kembali harus menunggu di musim hujan, sehingga selama musim kemarau atau paceklik itu dia tidak mendapatkan pekerjaan. Pengangguran semacam ini dikatakan sebagai pengangguran musiman. Kemudian yang kelima adalah pengangguran teknologi.
yaitu pengangguran karena adanya pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin. Nah, kalau kita lihat, pabrik-pabrik sekarang sudah mulai menggunakan mesin-mesin untuk industrinya, sehingga di sini otomatis banyak sekali mengurangi jumlah tenaga kerja yang bekerja di perusahaan tersebut. Nah, pengangguran yang seperti ini disebut sebagai pengangguran teknologi. Oke, kita lanjut ya dengan macam pengangguran berdasarkan lamanya waktu kerja. Terdiri atas 3 macam. Yang pertama yaitu pengangguran terbuka atau open unemployment. Adalah tenaga kerja yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan atau sama sekali tidak bekerja. Pengangguran ini terjadi karena tidak adanya lapangan kerja atau karena ketidaksesuaian lapangan kerja dengan latar belakang pendidikan dan keahlian tenaga kerja. Suatu misal, saya sudah lulus menjadi sarjana akuntansi, tetapi ketika saya lulus tidak ada kesempatan kerja yang merekrut seorang sarjana akuntansi. Lowongan kerjanya hanya untuk sarjana teknik misalnya. Maka di sini saya tidak bisa mendapatkan pekerjaan karena lapangan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan keterampilan atau pendidikan yang saya miliki. Kemudian pengangguran yang kedua yaitu disebut setengah menganggur atau under unemployment, adalah tenaga kerja yang bekerja tetapi bila diukur dari sudut jam kerja, pendapatan, produktivitas, dan jenis pekerjaan tidak optimal. Misalnya tenaga kerja lepas atau freelance. Nah, jadi di sini suatu misal, ada seorang karyawan di perusahaan swasta bekerja dengan per hari kerjanya efektif adalah 8 jam per hari. Nah, ternyata dia dalam satu hari itu, pekerjaan yang sudah bisa dia selesaikan dalam satu hari hanya dalam tempo waktu 6 jam. Sehingga 2 jam ini dia tidak melakukan aktivitas apapun. Maka hal seperti ini dikatakan sebagai setengah menganggur atau under unemployment. Nah, yang terakhir adalah dari pengangguran berdasarkan lama waktu bekerja adalah pengangguran terselubung atau disguised unemployment, yaitu tenaga kerja yang bekerja tapi tidak bekerja optimal karena ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan bakat dan kemampuan, atau tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan serta keahliannya. Misalnya, seorang lulusan S1 pertanian bekerja sebagai tenaga pembukuan atau akunting, atau seorang insinyur teknik bekerja sebagai pelayan restoran. Jadi intinya pengangguran terselubung ini, meskipun mereka bekerja, tetapi pekerjaan yang dia lakukan tidak sesuai dengan basic keahlian atau pendidikan yang sudah dia peroleh. Nah, anak-anakku, itu adalah jenis-jenis pengangguran. Nah, kalau tadi ada jenis pengangguran tadi kan merupakan suatu masalah ya, maka kita harus bisa mengatasinya. Nah, biasakanlah jika mengatasi suatu masalah itu fokus pada jenis masalahnya. Oleh karena itu, kita di sini fokuskan pada jenis penganggurannya. Kalau kita lihat tadi di awal ada yang disebut sebagai pengangguran siklis ya. Apakah itu pengangguran siklis? Oke, pengangguran siklis adalah pengangguran disebabkan karena adanya penurunan keadaan ekonomi suatu negara, sehingga terjadi penurunan daya beli masyarakat. Nah, jalan yang bisa ditempuh untuk mengatasinya adalah dengan peningkatan daya beli masyarakat, dengan mengadakan proyek umum seperti membangun jalan, jembatan, irigasi, dan kegiatan lainnya.
Maka di sini dengan pembangunan jalan, jembatan, irigasi, ini diharapkan bisa menyerap jumlah tenaga kerja. Kemudian yang selanjutnya adalah cara mengatasi pengangguran struktural. Apa tadi pengangguran struktural? Nah, pengangguran struktural yaitu pengangguran disebabkan karena adanya pergantian struktur ekonomi suatu negara. Nah, cara mengatasinya adalah dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan sebagai persiapan untuk berkarir pada pekerjaan yang baru. Suatu misalkan tadi ada petani ya. Petani ini apabila struktur ekonomi diganti menjadi sektor industri, maka dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan karena dia tidak memiliki keterampilan di bidang industri. Kemudian solusi yang kedua adalah memindahkan tenaga kerja dari tempat yang tidak membutuhkan ke tempat yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan mendirikan industri padat karya. Industri padat karya ini juga diharapkan bisa menyerap banyak tenaga kerja. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah cara untuk mengatasi pengangguran friksional. Tadi nama lain pengangguran friksional adalah pengangguran peralihan, bukan? Nah, ini peralihan di sini maksudnya adalah dengan bekerja pada perusahaan yang lain dengan harapan untuk mendapatkan gaji yang lebih besar. Jadi keluar dari perusahaan satu, pindah ke perusahaan yang lain dengan harapan mendapatkan hidup yang lebih layak. Nah, cara mengatasi dari pengangguran friksional ini adalah mengusahakan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawaran tenaga kerja, sehingga mempermudah dalam pengambilan keputusan. Jadi, suatu contoh cara mengatasi pengangguran ini adalah dengan menyediakan pamflet atau edaran, bisa ditempelkan di tempat balai latihan kerja atau kantor pos mengenai informasi-informasi kesempatan kerja. Kemudian jalan yang kedua untuk mengatasinya adalah dengan menyusun rencana penggunaan tenaga kerja sebaik mungkin. Kita lanjut, cara mengatasi pengangguran musiman. Cara yang pertama yaitu dengan pemberian informasi yang jelas tentang adanya lowongan kerja pada bidang lain. Kemudian melatih seseorang pada masa menunggu musim tertentu. Jadi tadi misalnya ada seorang petani yang menganggur karena menunggu musim kemarau berakhir atau musim paceklik berakhir. Nah, masa untuk menunggu selama musim kemarau itu dia diberikan bekal keterampilan, misalnya berupa pembuatan kerajinan tangan atau industri atau pembuatan batu bata. Nah, sehingga dengan mengisi waktu untuk menunggu ke musim penghujan, maka dia bisa menghasilkan uang dengan mengerjakan pekerjaan di luar pertanian. Kemudian cara mengatasi pengangguran teknologi ya. Yang pertama caranya yaitu meningkatkan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja agar memiliki pengetahuan sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya adalah meningkatkan pengetahuan tentang perkembangan teknologi. Jadi intinya pengangguran teknologi ini mau tidak mau seseorang harus mampu untuk belajar tentang teknologi. Terlebih lagi untuk era seperti ini, kalau kita tidak mau belajar dengan teknologi, maka kita akan tertinggal jauh ke belakang. Nah, tadi cara mengatasi sudah. Sekarang yaitu dampak dari pengangguran. Dampak dari pengangguran itu bisa kita golongkan menjadi dua dampak, yaitu yang pertama dari segi ekonomi dan yang kedua dari segi sosial. Kita lihat dulu dari segi ekonomi, apakah dampak dari pengangguran itu. Yang pertama yaitu produktivitas domestik bruto mengalami penurunan. PDB nama lainnya dari produk domestik bruto.
Nah, masih ingat ya tentang pengertian dari produk domestik bruto? Produk domestik bruto di sini adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu warga negara, baik warga negara asli maupun asing yang berdomisili di suatu negara. Nah, apabila banyaknya jumlah pengangguran, maka dengan demikian jumlah barang yang dihasilkan oleh suatu negara akan mengalami penurunan. Kemudian yang kedua, dampaknya yaitu pendapatan nasional dan pendapatan per kapita menurun. Kenapa begitu? Karena terjadi pengangguran berarti banyak masyarakat yang tidak mendapatkan gaji atau upah, sehingga pendapatan yang dia terima pun juga akan menurun, bahkan tidak menerima pendapatan sama sekali. Untuk itu berimbas kepada pendapatan nasional ya. Kemudian dampak pengangguran dari segi ekonomi yang ketiga adalah menghambat investasi untuk usaha. Daya beli masyarakat akan barang dan jasa mengalami penurunan. Nah, di sini kalau kita lihat karena tadi terjadi resesi ekonomi, banyak terjadi pengangguran, maka daya beli masyarakat juga akan mengalami penurunan. Kemudian yang terakhir adalah menimbulkan kelesuan usaha atau terjadinya resesi ekonomi. Nah, karena masalah-masalah ini juga tidak bisa dipilah satu persatu. Ini merupakan satu rangkaian ya anak-anak sekalian. Jadi dampak ini bisa saling seperti membentuk mata rantai yang tidak pernah putus kalau kita bicara mengenai masalah dari pengangguran ini. Kemudian yang kedua adalah dampak pengangguran dari segi sosial. Dari segi sosial ada beberapa dampak yang bisa dirasakan. Yang pertama, perasaan rendah diri atau hilangnya dan turunnya kepercayaan diri seseorang. Mengapa begitu? Kalau kita perhatikan, orang yang tidak mempunyai pekerjaan, otomatis dia akan merasa malu untuk dilihat oleh orang lain. Nah, ini menimbulkan kepercayaan diri seseorang akan mengalami penurunan. Kemudian yang kedua, gangguan keamanan masyarakat. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa apabila seseorang menganggur dan tidak mendapatkan gaji, maka banyak mungkin di antara kita, bukan tidak banyak semoga, tapi hanya segelintir saja yang merasa ingin mendapatkan uang tapi dalam waktu singkat dengan cara yang cepat, sehingga ada orang yang berpikir untuk melakukan tindak kriminalitas demi mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidup, yaitu dengan cara mencuri hak milik orang lain atau mengambil hak milik orang lain. Nah, hal ini mengakibatkan terjadinya gangguan keamanan di masyarakat. Masyarakat menjadi resah, tidak aman lagi untuk pergi kemanapun ataupun untuk meninggalkan rumah. Dampak yang ketiga adalah biaya sosial tinggi. Dan yang terakhir adalah keretakan rumah tangga. Nah, biasanya faktor ekonomi adalah sebagai penyebab utama bagi keretakan sebuah keluarga. Karena apa? Biasanya kalau sudah seseorang atau kepala rumah tangga tidak mendapatkan upah atau gaji, maka biasanya kebutuhan hidup untuk seluruh anggota keluarga juga tidak bisa dipenuhi dengan jalan secara optimal. Baik, materi slide demi slide sudah kita kupas satu persatu. Sekarang kita masuk pada latihan soal. Di sini ada soal yang berbunyi, Pak Martono ingin merehab rumah dengan ukuran yang lebih besar dan model yang baru. Untuk keperluan tersebut, beliau meminta Pak Tuhiman, seorang tukang bangunan, menghitung besarnya upah pekerja dan disepakati untuk 1 meter persegi bangunan sebesar Rp75.000. Sistem upah yang diterapkan Pak Martono adalah, jawabannya ada upah harian, upah borongan, upah indeks, upah bonus. Nah, sekarang
mana di antara ini yang termasuk jawaban dari upah yang diterapkan oleh Pak Martono ini? Oke, betul sekali, jawabannya adalah upah borongan. Baik, kita akan lanjut ke soal yang kedua tentang pengangguran. Di sini soalnya berbunyi, pengangguran merupakan permasalahan ekonomi yang berdampak pada masalah sosial dan keamanan. Untuk mengatasinya dapat dilakukan dengan cara-cara berikut ini, kecuali A. Memperluas kesempatan kerja, B. Meningkatkan kualitas SDM, C. Melaksanakan program padat karya, D. Melakukan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, E. Meningkatkan kesejahteraan pegawai. Nah, dari kelima opsi jawaban ini, manakah yang tidak termasuk cara untuk mengatasi masalah ketenaga kerjaan atau masalah pengangguran? Gimana jawabannya? That's right, yaitu jawabannya D. Melakukan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi adalah materi dan latihan soal tentang sistem pengupahan dan pengangguran. Di sini sebelum kita berpisah pada kesempatan ini, ada sebaris kalimat yang bisa memotivasi kalian untuk meraih kesuksesan dalam menyongsong masa depan kalian. Kalimatnya berbunyi begini: untuk meraih cita-cita besar, kita tak hanya perlu bertindak, namun juga bermimpi. Tak hanya perlu merencanakan, namun juga harus meyakini. Baik, itu tadi adalah sebaris kalimat untuk membakar motivasi kalian dalam menggapai hari-hari ke depan, meniti masa depan yang sukses dan gemilang. Sekian dari Ibu, terima kasih, semoga bermanfaat, dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.